Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar. Yang pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 92 sampai dengan ayat 96 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ajla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Ayat 92. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa dengan keterangan-keterangan. Kemudian kamu ambil atau sembah anak lembu sudah itu, dan adalah kamu orang-orang yang aniaya. 93. Dan ingatlah tatkala kami ambil perjanjian kamu, dan kami angkatkan gunung di atas kamu, lalu kami firmankan, ambillah apa yang kami datangkan kepada kamu dengan sungguh-sungguh dan dengarkanlah. Mereka berkata, telah kami dengarkan dan kami durhakai. Dan menyusuplah ke dalam hati mereka anak lembu itu lantaran kekafiran mereka. Katakanlah, alangkah buruknya apa yang disuruhkan oleh iman kamu itu, kalau memang kamu beriman. Katakanlah, jika memang untuk kamu negeri akhirat itu di sisi Allah telah ditentukan, tidak ada bagi orang-orang lain, maka cobalah minta nan mati itu.
jika kamu memang orang benar. 95. Sekali-kali mereka tidak akan meminta mati, tersebab apa yang telah didahulukan oleh tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. 96. Dan sesungguhnya akan engkau dapati mereka itulah yang seloba-loba manusia terhadap hidup, dan lebih dari orang-orang yang musyrikin. Ingin setiap orang dari mereka jikalau diberi umur 1000 tahun, padahal tidaklah akan menunda-nundanya dari azab panjang umurnya itu, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kamu menyatakan bahwa hanya akan beriman kepada kitab yang kamu terima dan tidak mau beriman kepada yang di dalamnya. Itu hanya ucapmu saja. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Musa dengan keterangan-keterangan. Pangkal ayat 92. Berapa banyak dia mempertunjukkan kepada kamu mukjizat kebesaran Allah. Meskipun hal itu ditujukan kebanyakannya kepada Fir'aun, namun kamu tentu dapat mengambil iktibar dari kejadian-kejadian itu. Kemudian kamu sembah anak lembu sesudah itu. Itulah bukti bahwa kamu hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kamu. Adalah kamu orang-orang yang aniaya. Ujung ayat 92. Yaitu menganiaya dirimu sendiri, karena kamu dibebaskan dari tindasan Fir'aun yang menyembah berhala. Oleh Allah yang Maha Tunggal, padahal kamu sembah lagi berhala anak lembu setelah kamu diselamatkan. Itulah satu aniaya besar terhadap diri sendiri. Dan ingatlah, tatkala kami ambil perjanjian kamu, dan kami angkatkan gunung di atas kamu, lalu kami firmankan, ambillah apa yang kami datangkan kepada kamu dengan sungguh-sungguh dan dengarkanlah. Pangkal ayat 93. Dengarkanlah segala ajaran yang disampaikan kepada kamu dengan perantaraan Rasul kami Musa dan Harun. Tetapi apa yang sambutan kamu atas perjanjian itu? Perjanjian yang sampai mengancam kamu akan menghimpitmu dengan gunung. Mereka berkata, telah kami dengarkan dan kami durhakai. Begitulah sambutan kamu atas perjanjian dengan perintah Tuhan. Meskipun mulut tidak berkata begitu, tetapi perbuatanmu menjawab begitu. Pengaruh apa yang telah masuk dalam hatimu sehingga sampai kamu berani mendurhakai sampai sedemikian rupa? Sebabnya ialah, dan menyelusuplah ke dalam hati mereka anak lembu itu lantaran kekafiran mereka. Artinya pengaruh penyembahan kepada berhala anak lembu itu sudah sangat meresap ke dalam hati mereka, sehingga walaupun telah diancam akan dihimpit gunung, walaupun telah diperintah supaya setia kepada hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, namun pengaruh anak lembu itu belum lagi kikis dari dalam hatinya. Katakanlah, wahai utusan kami, alangkah buruknya apa yang diusulkan oleh iman kamu itu, kalau memang kamu beriman. Ujung ayat 93. Kalau memang kamu beriman kepada syariat yang diturunkan kepada Musa, padahal terbukti ancaman runtuh gunung tidak merubah perangaimu dan perintah memegang Taurat sungguh-sungguh dengan nyata-nyata kamu durhakai, memang amat buruklah pengaruh dari apa yang kamu katakan beriman itu. Tadi mereka menganggap Bani Israel adalah kaum yang diistimewakan Allah. Di akhirat mereka pun akan mendapat tempat yang lebih mulia daripada tempat segala bangsa dan kaum di seluruh dunia. Mereka adalah kaum yang handal, dipilih Tuhan buat melebihi segala bangsa di dunia dan di akhirat. Kalau memang demikian keyakinan kamu, katakanlah, wahai utusan kami, jika memang untuk kamu negeri akhirat itu di sisi Allah sudah ditentukan, tidak ada bagi orang yang lain, maka cobalah minta mati itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 94. Karena orang yang sudah yakin bahwa dia telah disediakan tempat yang mulia di akhirat, melebihi segala manusia di dunia ini, apalah artinya dunia? Bukankah orang lain takut menghadapi maut karena keyakinan itu? Keberanian menghadapi maut adalah bukti yang terang atas adanya keyakinan itu. Sebelum mereka menjawab sudah nyata akan jawabnya. Mereka tidak berani menghadapi maut. Sekali-kali mereka tidak akan meminta mati. Pangkal ayat 95. Mendengar sebutan mati saja mereka sudah takut. Mengapa demikian? Sebab apa yang telah didahului oleh tangan mereka. Artinya dosa yang sudah terlalu banyak diperbuat di dunia ini, dan hati sangat lekat kepada dunia. Sebab itu timbullah takut mereka kepada mati. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ujung ayat 95. Allah Maha mengetahui akan gerak-geri orang-orang yang berlaku aniaya dengan melanggar segala perintah yang ditentukan Tuhan. Ini pun dapat menjadi iktibar bagi kita bagaimana suasana dan perbedaan semangat Bani Israel dengan kaum muslimin di masa itu. Muhajirinnya dan ansarnya. Muhajirin dan ansar yakin akan kebenaran agama mereka. Mereka yakin bahwa syariat yang mereka anut itu adalah benar, dan mereka berani mempertahankannya dengan jiwa raga mereka. Semuanya bersedia mati untuk itu. Mereka berani sebab mati bagi mereka adalah syahid, yaitu kesaksian atas adanya kebenaran Tuhan, bukan karena mereka merasa bahwa kalau telah mengaku Islam dengan sendirinya mereka mendapat tempat di akhirat kelak.
Malahan di akhir surah Ali Imran kelak akan berjumpa permohonan orang mukmin, akan mereka diberi tempat istimewa di sisi Allah di akhirat. Tetapi Tuhan dengan terang-terang menyampaikan jawaban bahwa tempat istimewa di sisi Allah tidaklah akan diberikan kalau mereka belum berani menderita disakiti pada jalanku, diusir dari rumah tangga dan kampung halaman karena menegakkan cita agama, berani berperang, membunuh dan terbunuh. Kesediaan mati karena iman adalah ujian yang penting bagi seorang yang mengaku dirinya mukmin. Sebagai kata ahli, al-mautu ayatul hubbis sadiqah. Mati adalah bukti cinta yang sejati. Dan sesungguhnya akan engkau dapati mereka itulah yang seloba-loba manusia terhadap hidup. Pangkal ayat 96. Meskipun mereka mengaku beriman kepada kitab wahyu yang diturunkan Tuhan, dan lebih dari orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang musyrikin menyembah berhala lebih berani mempertahankan berhala mereka, walaupun pendirian itu tidak benar. Sebab mereka yakin pula dengan runtuhnya berhala itu artinya ialah keruntuhan bagi kemegahan mereka dan nenek moyang mereka. Tetapi Bani Israel yang mereka pertahankan apa? Yang mereka tuju apa? Yang mereka tuju ialah kemegahan hidup, mengumpul harta benda sebanyak-banyaknya, walaupun dengan menternakkan uang atau riba, menguasai ekonomi setempat dan memeras keringat orang yang lemah. Oleh sebab itu maka ingin setiap orang dari mereka jikalau diberi umur 1000 tahun. Oleh karena terikatnya hati kepada dunia, tidak lagi ingat kepada mati, meskipun lidah tidak mengatakan hidup 1000 tahun, tapi kesan dan sikap dan perbuatan menunjukkan demikian. Karena mengejar kegagahan dunia, persediaan untuk akhirat tidak mereka acuhkan, maka untuk menghindarkan penyakit seperti yang menimpa jiwa Bani Israel itu, Nabi SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok. Tetapi ada juga orang berpendapat bahwa kerakusan orang Yahudi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga mengesankan ingin hidup 1000 tahun adalah karena di dalam kitab Taurat sendiri tidak dibentangkan hal akhirat. Pada hemat kita, meskipun dalam kitab Taurat yang sekarang itu memang tidak disinggung banyak dari hal hidup sesudah mati, namun dalam hati sanubari manusia yang beriman, meski juga ada kesan tentang akhirat. Pelajaran Buddha pun tidak banyak menyinggung soal akhirat, tetapi kaum pemeluk Buddha tidak serakus orang Yahudi akan harta. Keduanya itu kita hitung ialah pada umumnya, padahal tidaklah akan menunda-nunda dari azab panjang umur itu. Penundaan mati, perpanjangan umur tidaklah akan dapat menunda dari azab. Betapapun panjangnya umur, namun akhirnya mesti mati. Janganlah disebut sebagai kata yang tinggi, yaitu 1000 tahun, sedangkan sehingga usia 100 tahun saja pun jasmani telah mulai lemah dan rohani telah mulai tidak berdaya, dan akhirnya mati juga. Bertambah panjang umur kalau tidak ada amal, artinya hanya menambah banyak sejumlah dosa yang akan diperkirakan di hadapan Tuhan saja. Tepatlah apa yang diungkapkan oleh penyair Indonesia yang terkenal, almarhum Khairul Anwar, bahwa hidup hanyalah menunda kekalahan, namun kekalahan pasti datang, dan Allah adalah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ujung ayat 96. Kemanapun akan menyembunyikan diri, teropong penglihatan Tuhan tidak lepas dari diri mereka, dan semuanya kelak akan diperhitungkan di hadapan hadrat Allah dengan seksama kebohongan, iman yang pura-pura, kerakusan kepada dunia, membanggakan diri tetapi takut mati. Semuanya itu adalah keruntuhan jiwa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.